calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada video ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata saya mengenai diseminasi budaya positif yang ada di sekolah saya, yaitu SMA Negeri 15 Bombana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang sama berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena pada hari ini kita diberikan kesempatan dan kesempatan untuk duduk di tempat dulu untuk mengikuti kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif. Saya mau
itu barangkali upaya membudayakan hal-hal yang positif yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain dulu. Yang masih ada? Ya, dia mana itu ada kesepakatan tentang baiknya dibuat dalam hal penetapan seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Guru. Jadi menurut Bapak Guru katanya pembudayaan disiplin positif ya Bapak. Jadi disiplin positif ini biasa berupa kebiasaan-kebiasaan ya, kebiasaan-kebiasaan positif yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini banyak ya Bapak Ibu. Ayo siapa yang bisa sebutkan salah satunya? Nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang bersifat positif yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Oke, ini ya. Jadi disiplin positif itu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi dengan disiplin positif ini dapat mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dari dalam dirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai apa yang dipercayai seperti itu. Misalkan bertanggung jawab, mandiri, kemudian menghargai orang lain, seperti itu. Kemudian disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri, dapat mengontrol diri dan melakukan segala tindakan yang dapat mengontrol diri kita untuk melakukan segala tindakan yang akan kita lakukan. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Jadi murid kita melakukan ini karena motivasi dari dalam, bukan karena untuk mendapatkan hukuman, paksaan, pujian atau bahkan hukuman. Jadi dia melakukan ini berdasarkan dari dalam dirinya, motivasi dari dalamnya atau intrinsik atau internal, bukan karena takut dipaksa, kemudian mau dipuji atau takut diberi hukuman. Jadi dia berasal dari dalam. Oke, ini yang kedua, konsep kita yang kedua, motivasi perilaku manusia. Jadi setiap kita melakukan tindakan, setiap individu atau mungkin bahkan kita pasti memiliki motivasi. Jadi menurut teori dari dosen ini ada 3 motivasi perilaku seseorang melakukan suatu tindakan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia melakukannya karena takut dia dihukum. Seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi dia melakukannya karena mau dipuji. Contohnya misalkan yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan bisa mendatang universitas ke sekolah dan bisa dihukum sama guru tiketnya galak. Itu kan salah satunya untuk menghindari ketidaknyamanan, takut dia dihukum. Selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Saya mau melakukan ini supaya saya bisa melalui kelas. Jadi yang kedua ini dia bersifat dari luar atau eksternal ya. Jadi motivasinya dia melakukan ini karena faktor luar, eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukan ini karena memang muncul dari dalam dirinya untuk menghargai dirinya dan untuk menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah motivasi dari dalam atau intrinsik dalam motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama dan kedua ini merupakan motivasi dari luar, sedangkan yang ketiga ini adalah motivasi dari dalam. Dan inilah yang kita harapkan dapat dibudayakan di sekolah kita. Motivasi siswa yang berasal dari dalam ya, yang dari luar. Oke, ini adalah kegiatan kelas. Jadi Bapak Ibu untuk membangun, untuk menumbuhkan dan untuk menciptakan motivasi dari dalam diri siswa, dari dalam diri siswa, maka kita bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Jadi untuk menguatkan tadi, menumbuhkan motivasi dari dalam diri siswa itu, maka kita bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu, dalam keyakinan kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesempatan
yang dia inginkan adalah murid. Apa-apa yang diinginkan di kelas impiannya. Kemudian yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat oleh murid. Jadi kita jadi mengubahnya nanti menjadi kalimat positif yang lebih kata-katanya itu berupa kata-kata yang universal yang mudah diingat oleh murid, dipahami dan tentunya diterapkan di dalam kelas. Oke, baik, kita masuk yang ketiga ini cepat ya Bapak Ibu. Ini saya hanya 20 menit. Kebutuhan dasar manusia. Oke, saya tanya begitu. Saya tanya dulu kepada Bapak Ibu. Kira-kira kita sebagai manusia ini butuh apa? Butuh untuk hidup. Bertahan hidup. Oke. Betul ya, bertahan hidup. Coba kita lihat. Oke, ini adalah 5 kebutuhan dasar menurut Daniel Wilson. Jadi ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti kesehatan. Kita butuh sehat, kita butuh rumah, kita butuh makan, kita butuh rasa aman dan biologis seperti itu. Jadi bagaimana menurut kita akan belajar dengan serius ketika perut dia lapar? Misalkan ya, perut dia lapar berarti dia membutuhkan kebutuhan dari bertahan hidup. Jadi setiap perilaku misalkan murid kita pasti ada dasar yang dia harus penuhi. Pasti ada dasar yang harus dia penuhi. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan atau freedom. Kemudian yang keempat, kesenangan dan penguasaan. Selanjutnya ini ada kasih salah satu murid di kelasnya bernama Adli. Beberapa anak sering mengeluhkan Adli seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi yang menghadapi Ibu Ani, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda apa alasannya Adli melakukan hal itu? Ini Adli dan sering merampas bekal makan siangnya temannya secara paksa. Maksudnya jika Anda menjadi wali kelasnya, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan terhadap Adli dan apa alasannya? Jadi mencari tahu apa penyebabnya ya, misalkan. Jadi dengan mengajak dia berdialog, menanyakan dia alasan kenapa dia merampas bekal makan siang teman itu adalah tujuan kita untuk menggali kebutuhan dasar apa yang berusaha dipenuhi oleh Adli ini. Jadi menurut Bapak Ibu kebutuhan dasar apa yang akan dia penuhi? Kebutuhan dasar apa yang berusaha dipenuhi oleh Adli ini? Bertahan hidup ya, kebutuhan bertahan hidup. Jadi dari kasus Adli ini sangat banyak sekali proses penyelesaiannya dilihat dari pemenuhan kebutuhan hidupnya. Misalkan yang pertama, alasannya karena dia lapar. Berarti kebutuhan dasar yang harus dia penuhi itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kalau misalkan dia memiliki jawaban lain, misalkan dia merasa senang karena dia diperhatikan oleh temannya, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dasar kasih sayangnya, kan seterusnya. Jadi wajib untuk kita Bapak Ibu guru sebelum misalkan kita memberikan tindakan anak kita tanyakan dulu kira-kira kita menelusuri dulu kira-kira kebutuhan dasar apa yang akan dipenuhi, yang mau dipenuhi anak tersebut. Oke, jadi ini adalah posisi kontrol kita. Jadi tadi ketika kita menghadapi kasus Adli ini, kira-kira bagaimana pengendalian diri kita? Bagaimana kita mengendalikan anak ini? Kita berada di posisi mana begitu? Kita berada di posisi
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ulang basket, Bu? Kenapa? Kamu mulai ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab bukan? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nan? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Bisa mungkin tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, Selamat pagi, Bu. wah, sudah bicara apa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa ngomongkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap deketin ya, Bu. Ya sudah sana. Nanti lagi kali lagi lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.20, ya. Baik, Bu.
sisi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi kata-kata yang bisa kita gunakan di sini adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, berbuat salah itu manusiawi. Itu kata-kata untuk menstabilkan identitas dia agar anak tersebut tidak down, tidak kena mental konsekuensinya. Kemudian setelah kita stabilkan identitasnya, nah kita akan validasi tindakan yang salah, tindakan apa yang dilakukan yang melanggar nilai-nilai kebajikan. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita, pernyataan yang biasa kita gunakan adalah, padahal kamu bisa melakukan yang buruk daripada ini. Kemudian kita tanyakan alasannya, mengapa kamu melakukan hal seperti itu. Bisa saja kamu melakukan yang lebih buruk ya, dari ini misalkan berkelah-kelah, misalkan seperti itu ya. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah kita validasi tindakannya yang salah, kita tanyakan keyakinan dan misalkan keyakinan apa yang telah diyakini di kelas kita. Kemudian kita tanyakan apa konsekuensinya dan bagaimana cara dia untuk mencari solusi dari masalahnya dan mempertanggungjawabkan dari tindakannya seperti itu. Itu segitiga SDGs. Sebenarnya ini ada video, Bapak Ibu mungkin bisa dicoba lagi nyalakan speakernya. Sudah lama atau sudah lama? Kenapa harus kayak gitu? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain di form kita Pak? Ya aku marah Pak. Aku baru dikatain TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu akan menyesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang berubah. Kemudian pada saat itu melakukan apa? Ya saya langsung dikatain TK lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman yang lain. Oh begitu. Pasti kalau melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak begitu galak, hanya mengenal. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berubah lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang minta-minta kita di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak, belum kenal. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, penting. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih aktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Mengambil media untuk berpikir kalau apa saling. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu
senanglah, bangga bersama dengan Andi. Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, baik, itulah tadi tahapan-tahapan dari segitiga restitusi, mulai dari validasi, menstabilkan identitas. Jadi Pak Agus tadi menstabilkan dulu identitas salah, yaitu wajar lah kamu melakukan hal seperti itu. Ketika saya berada di posisi kamu, pasti saya juga akan melakukan hal yang sama. Kemudian validasi tindakan salahnya dengan menyatakan bahwa untuk tidak berbuat lebih daripada itu. Kemudian menyatakan keyakinan apa yang kita yakini di kelas kita seperti itu. Jadi harapannya kita sebagai guru menerapkan segitiga restitusi ini di dalam kita menangani kasus-kasus siswa kita atau murid kita di sekolah. Jadi itu tadi ada 6 inti yang kita inginkan atau yang kita harapkan untuk menjadikan atau melestarikan budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi harapannya tadi kita melakukan ke-6 ini agar budaya positif di sekolah kita sesuai dengan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas dukungan dari teman-teman kesempatannya untuk meluangkan waktu hadir di tempat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video aksi nyata saya mengenai diseminasi budaya positif yang ada di sekolah saya, yaitu SMA Negeri 15 Bombana. Semoga dapat menginspirasi rekan-rekan semua. Akhir kata dari saya, ayo bergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.